Jadi pada saat kalian berusaha lepaskan, dia keluar suara krek gitu kan. Apakah itu berbahaya? Tidak. Selama kalian lakukan hanya sekali aja, sudah krek gitu kan. Jadi jangan terus-menerus, kayak kita suka kebiasaan ini kan krek 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 gitu kan, itu nggak bagus. Yang terus-menerus dilakukan, itu biasanya kalian pada saat nervous atau lagi nggak ada kerjaan. Jadi lebih ke faktor emosi sebenarnya. Jadi kalau dibunyikan kaku, kemudian kita bunyikan sekali, sudah selesai. Itu namanya defixation, mengurangi fiksasi. Clear? Nah, itu terjadi di tulang belakang. Jadi pada saat nanti, karena kita bahas juga tulang belakang. Kemudian melatih persendian menstimulasi produksi dari cairan sendi. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian melatih persendian menstimulasi aliran dari qi. Jadi seperti halnya listrik itu bisa mengalir melalui air kan. Kalau kita bandingkan lantai yang basah dengan lantai yang kering, pada saat kita aliri listrik, yang mana yang mengaliri listrik lebih baik? Yang basah kan? Air itu bisa mengantarkan listrik dengan lebih cepat kan? Jadi pada saat persendian kita terlalu kering atau fascia kita terlalu kering, aliran energi atau qi itu cenderung menjadi lebih terhambat. Pada saat di sana ada cairan, fluidity, kan masih ingat fascia saya bilang bisa lebih padat, bisa lebih cair, air di dalam fascia kita. Pada saat air di dalam fascia kita menjadi lebih cair, fluid, dia mengantarkan energi dengan baik, dia bisa bergerak. Efek jangka pendek dan jangka panjang itu biasanya terbalik. Jadi contohnya pada saat kalian habis melakukan latihan kelas Astanga misalnya atau power yoga 2 jam, berasa nggak abis itu ototnya gemeter saking capeknya? Ototnya ngerasa aduh lemah gitu kan, turun tangga aja gemeter, duduk gemeter, dugem gitu kan, muscle-nya semua kelelahan, capek, berasa lemah. Jadi itu efek jangka pendeknya. Setelah latihan power yoga, saya merasa otot saya lemah karena capek. Untuk jangka panjang, kalau kalian lanjutkan lagi latihannya, ototnya jadi kuat atau jadi lemah? Jadi kuat kan? Berarti efek jangka pendeknya ototnya terasa lemah setelah selesai latihan. Kalau kalian lakukan latihan itu berulang selama sebulan ototnya akan menjadi kuat. Jadi itu namanya efek jangka pendek, kebalikan dari efek jangka panjang. Untuk jangka panjang, persendiannya akan menjadi semakin kuat. Semakin range of motion-nya akan terjaga. Bisa diikuti maksud saya? Ya, asanas itu menciptakan tension dan compression untuk yin, untuk yang itu ada tambahan contraction di sana. Tension dan compression menciptakan sensasi menyenangkan atau menyakitkan. Tentu sensasi ini diinterpretasikan secara subjektif. Tergantung orangnya. Si A setiap dikasih pose baru sedikit digerakkan, aduh sakit gitu kan, semua pose kayaknya menyakitkan gitu. Terus datang si C, pose yang sama, nggak ada rasa, emang nggak bisa lagi lebih jauh. Sensasi sakit atau menyenangkan itu subjektif. Menyenangkan bagi kalian sebuah pose belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Jadi kenapa di sana penting untuk mengedukasi siapapun yang ada di kelas kalian untuk merasakan tubuhnya.